innama a'malu binniyat. Jadi semuanya digantungkan oleh Allah. Amal ibadah manusia itu di muka bumi ini adalah berdasarkan niat. Niatnya baik lillahi ta'ala, maka hasilnya akan baik dan lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih dilimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa melangsungkan aktivitas kita sehari-hari. Baik ayah dan bunda, sahabat cahaya hati, tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu bersalawat atas baginda Rasulullah, maka di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ayah dan bunda, sebelum kita langsungkan bincang-bincang santuy kita, saya ingin mencoba bertalbiyah buat ayah dan bunda dan juga sahabat cahaya hati yang mungkin pada tahun ini terhalang ataupun tertunda untuk melangsungkan ibadah haji. Mudah-mudahan dengan suara yang cukup indah ini, Masya Allah, dengan PB-nya, ayah bunda terhibur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata ya wal mulka la syarika lak. Oke, terima kasih. Itu spesial buat ayah dan bunda dan sahabat cahaya hati. amin, 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 amin. Ya, mudah-mudahan terhibur ya. Dan satu lagi, ayah dan bunda, sahabat cahaya hati dimanapun berada, kita kali ini berada di segmen bincang-bincang santuy seperti yang saya sampaikan kepada ayah dan bunda kemarin. Ya, buat ayah dan bunda yang ingin mengikuti giveaway bincang-bincang santuy bersama fanpage Travel Cahaya Hati, caranya gampang banget ya, seperti yang saya umumkan kemarin. Yang pertama itu, ayah dan bunda harus selalu mengikuti fanpage Travel Cahaya Hati, ikuti program kita setiap hari, dan jangan lupa di like, komen, share, atau dibagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman ayah, bunda, dan sahabat cahaya hati di Facebooknya masing-masing. Dan tentunya semakin banyak like dan share dari ayah dan bunda, maka semakin besar pula kesempatan ayah dan bunda untuk memenangkan giveaway kita, yakni paket umroh dan paket haji. Benar sekali? Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon dibangun channel kita ini, dibangun fanpage kita ini, karena hadiahnya cukup besar ya, paket umroh dan haji. Kita tunggu nih aksi dari ayah dan bunda dan juga sahabat cahaya hati untuk sama-sama beraksi untuk membagikan siaran langsung kita di sini. Baik, dan selanjutnya nanti ayah dan bunda bisa lakukan telepon interaktif ya di nomor 08 12 75 30070 ya, yang mana nanti bisa tanya jawab langsung bersama Ustadz Haji Optri kita yang sudah ada di sini. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang santuy kita seputar permasalahan haji dan umroh, yang mana akan langsung dibawakan oleh Ustadz kita yang selalu tampil karisma, Masya Allah, dan penuh dengan wibawa ini ya. Kita langsung aja bersama Ustadz Haji Optri M. Sastrawan SE. Dipersilakan.
Baik, terima kasih Mas Wawan, Bang Wawan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para jamaah, pemirsa, ayah bunda, sahabat cahaya hati dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat rezeki yang berlimpah, diberikan nikmat anak-anak yang soleh dan soleha, diberikan nikmat oleh Allah rezeki yang berkah, yang menghantarkan ke tempat yang berkah, wabil khusus ke kota Mekah, sujud di hadapan Ka'bah, wukuf di padang Arafah, sujud di dalam Raudhah Madinah, dan insya Allah diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayo bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung bincang-bincang kita yang kemarin ya. Betapa dahsyat dan luar biasanya. Jadi bahasanya baginda Nabi Muhammad, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada lagi balasannya kecuali surga. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah haji. Masya Allah. Tapi mendapatkan haji mabrur tidak segampang membalikan telapak tangan. Nah, pertama, bagaimana untuk mendapatkan haji mabrur? Kata Nabi ada 3 cara. Ada 3 cara. Yang pertama, qoblal hajj, sebelum haji ya. Jadi sebelum haji itu tentu ada yang paling utama, yaitu urutan peringkat teratas adalah an-niyah. Ya, jadi niat. Makanya kata Nabi Muhammad, innama a'malu binniyat. Jadi semuanya digantungkan oleh Allah. Amal ibadah manusia itu di muka bumi ini adalah berdasarkan niat. Niatnya baik lillahi ta'ala, maka hasilnya akan baik dan lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya untuk gaya-gayaan, niatnya untuk pamer-pamer, niatnya untuk supaya hanya dapatkan pangkat, niatnya hanya kalau niatnya untuk gaya-gayaan, niatnya untuk pamer-pamer, niatnya untuk supaya hanya dapatkan pangkat, niatnya hanya untuk supaya bisa nyombongkan diri, niatnya supaya dianggap orang baik, maka niat yang seperti ini akan dimuntahkan kembali amalannya dan dia hanya lelah dan capek. Karena haji itu perjalanannya 3, memberatkan 3. Yang pertama adalah dari sisi harta, berat dan mahal haji ya. Kemudian yang kedua dari sisi fisik dan mental, haji itu perjalanannya berat, fisik, mengantar jumroh, walaupun haji plus ya. Nah, yang ketiga haji memberatkan di sisi kita meninggalkan dunia kita, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, anak dan istri, meninggalkan kendaraan mewah dan segala macamnya bawaan. Jadi berat ya. Jadi kalau niatnya salah kan sayang banget. Banyak orang yang berangkat haji niatnya ini kadang diselewengkan atau diganggu oleh iblis. Akhirnya niatnya hanya mencari gelar. Makanya dia berangkat haji 3 kali karena ingin dipanggil Pak Haji. Iya, jadi Bi, sebenarnya yang berat itu bukan rindu ya Bi ya. Iya. Tapi sesungguhnya yang paling berat itu adalah haji ya Bi ya. Masya Allah, luar biasa. Iya, tadi beratnya karena dia harus meninggalkan harta. Ya, harta, meninggalkan pekerjaan, fisik dan mental. Jumlah uangnya, nominal uangnya lumayan. Jadi niat kita luruskan, maka insya Allah dengan niat yang baik semuanya akan baik. Amin ya. Jadi jangan ada lagi rasa kecewa. Waduh, saya gagal berangkat haji tahun ini. Nggak dapat gelar haji dong. Jadi semua orang-orang Saudi Arabia, mereka itu nggak pernah ada namanya itu pakai gelar H. Ya, kita lihat Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nggak ada Syekh Haji yang ada ya Bi. Tapi kenapa di Indonesia hal itu sangat berperan penting gitu? Mungkin karena perjuangannya tadi. Nah, jadi jangan sampai perjuangan sudah berat. Karena dulu nenek moyang kita berangkat haji sampai berbulan-bulan. Apa sebab kan naik kapal? Oh iya, naik kapal. Berarti samudra itu yang diarunginya ya? Iya, subhanallah. Karena dulu belum ada pesawat terbang.
pakai kendaraan juga mungkin jalan putus. Tapi alhamdulillah ya, kemarin kita dengar berita ada salah satu jamaah Indonesia dari mana ya, Surabaya atau dari Jawa itu, yang menggunakan dengan motor Yamaha, Masya Allah. MX ya. Pakai MX ya? Iya, sampai dia ke Madinah dan Mekah. Akhirnya dia dipulangkan pakai pesawat Saudi Arabia oleh pemerintah, kedutaan Saudi Arabia, dan juga kedutaan Indonesia. Itu rekor muri, pakai motor. Jalurnya mana ya? Mungkin pakai map dia kali ya. Pakai map ya. Jadi coba kota Mekah mungkin ada jalur. Kalau Bang Wawan naik motor sampai di Israel langsung kena bom. Mungkin nggak lewat Israel. Oh, kalau Israel ya. Ya, berarti Bang Wawan salah jalan gitu ya. Iya. Kalau Israel itu bunuh diri. Makanya dia pakai map. Oh, Tapi gitu. harus bersahabat sama map. Oh, benar. Karena kan ada kita lihat tuh yang berita anak kecil yang ngerjain apa Google Map ya, yang ngerjain. Oh, yang prank itu. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi pada prinsipnya Bang Wawan, Ya. haji itu adalah perjalanan yang luar Benar biasa. sekali. Makanya dia ditempatkan di rukun Islam yang nomor 5. Nomor 5. Kenapa nggak nomor 1? Karena dia adalah bagian yang berat. Yang ringan dulu syahadat. Kadang banyak orang syahadat tapi biasanya segera syahadat. Orangnya munafik, membela kezaliman, yang benar disalah-salahkan. Itu banyak tuh yang terjadi, entah di mana lah. Pokoknya di negeri antah berantah itu. Nah, kemudian yang kedua adalah sholat. Banyak orang yang muslim, beriman, mengaku beriman kepada Allah tapi nggak sholat. Ataupun kadang sholat tapi terlambat. Kemudian ada lagi kita dengar apa namanya yang ketiga yaitu puasa. Di bulan Ramadan. Puasa kan nggak terlalu berat karena nabi-nabi yang dahulu juga berpuasa, ya kan? Makanya ada kalimatnya Allah Subhanahu Wa Taala, Nauzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kemudian barulah zakat. Nah itu mulai levelnya syahadat, sholat, puasa, baru nih lari ke harta nih. Allah mancing dari zakat dulu nih. Mau nggak nih zakat fitrah ngeluarin, ya kan? Ya kita hanya ngeluarin 1 liter beras ya, 2,5 gram. Nah, jadi apa namanya? Dan juga zakat mal. Baru Allah naikkan levelnya. Aku lihat ingin bukti lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Aku lihat nih, mantap nggak nih dia? Iya. Barulah dinaikkan levelnya haji. Nah, lalu bagaimana lagi qablahat? Kata Nabi Muhammad SAW, yaitu fa'alaihi bi'ilmi. Orang berangkat haji itu harus pakai ilmu. Iya. Ya, jangan sampai nanti di sana melakukan kemusyrikan. Karena tidak sedikit pengawan orang-orang yang terpleset sampai di sana. Ada ya dia? Ada, terpleset dalam artian larinya ke musyrik. Maka subhanallah luar biasa, padahal haji tapi tahu-tahu dapat dosa. Dosanya dosa apa? Kemusyrikan. Contohnya gimana tuh, Bi? Oke, bahkan banyak kita lihat tuh orang yang ngusap-ngusapin sorban di dinding Ka'bah. Masya Allah. Ada orang yang ngusap-ngusapin peci di dinding Ka'bah. Ada yang begitu ya, Bi? Ya, itu orang-orang luar semua. Datang orang Indonesia, bukan sorban, bukan peci, batu cincin dia kesini. Digosok batu cincin Ka'bah ya, Bi? Nah, sedikit juga orang-orang yang Masya Allah. Masya Allah. Ya, terlalu apa namanya? Berbuat kemusyrikan. Jadi otomatis itu sudah menghilangkan pahala hajinya ya? Iya. Benar sekali. Maka jatuhnya malah dapat dosa. Dosa. Ada orang kita dengar tuh kemarin tuh yang menggunting kain Ka'bah, dengar kan? Iya. Langsung ditangkap sama pemerintah Saudi dari Indonesia. Masya Allah. Dari daerah mana saya lupa. Gitu ya, Bi ya? Mau dijadikan cimat kali ya. Subhanallah. Mungkin mau ditaruh di tempat dagangnya, tempat usahanya. Aduh, jangan. Buktinya di ya Allah. Bahwa Allah bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, fayaghfiru lakum li khalqi abdin, aku ampunkan semua dosa-dosa hamba. Kecuali musyrik. Ya, ilal musyrik. Kecuali orang-orang yang sedang berbuat musyrik, wa musallik, orang yang terputus tali silaturahmi. Maka silaturahmi itu dijaga. Pentingnya di Penting seperti banget. kita bersilaturahmi terus kepada hari. ayah dan bunda dan sahabat Cahayati setiap hari. Betul sekali. Kadang Abi ini ada pertanyaan jemaah kemarin nih, Bi. Bang Wawan,
Travel Cahayati kok buka, sementara travel lain banyak yang tutup gitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Bang Wawan jawab gini nih, karena kita nggak memungut silaturahmi terhadap jemaah kita gitu nih. Betul ya Bi ya? Betul, itu yang pertama. Kalau versi Aminya gimana? Kita tidak mau memutus tali silaturahmi. Yang kedua, cahaya hati ingin fokus ya, supaya jamaah tidak menimbulkan suudzon. Iya, karena menimbulkan suudzon di pikiran orang itu kan jatuh dosa juga. Dosa buat kita ya. Nah, makanya betul-betul kita menjaga sikap, prasangka, ya kan, supaya tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya. Betul sekali Habis. Nah, terus yang ke kan kalau kita tutup, wah bahaya nih. Hilang mana nih katanya kan. Terus yang ketiga, kita juga tidak mau mengalihkan keuntungan kita ini untuk dunia, tapi kita alihkan untuk ke pesantren. Masya Allah. Makanya Cahayati sedang membangun pesantren Pengawan dalam peluasan perkembangan pesantren Cahayati itu dengan bentuk, alhamdulillah kita sudah mau membongkar hutan-hutan karet, tinggal mencari penampung batang karetnya saja. Waduh, mungkin ada yang mau dengar. Oh ya, mungkin ayah dan bunda, sahabat Cahayati dimanapun berada, mungkin yang dekat dengan daerah lokasi pesantren kita di Japura, mungkin ada ayah bunda yang tinggal di Air Molek atau di Rengat, yang mungkin ada usaha biasanya itu kalau batang karet buat bakar batu bata, atau buat bikin kerajinan atau juga buat furniture. Bisa ayah bunda konfirmasi ke kita. Siapa tahu ayah bunda mau barter atau ayah bunda ambil batang karetnya, ayah bunda ganti dengan apa gitu untuk pembangunan pesantren. Bisa ya Bia? Bisa. Nah, seperti kemarin terakhir hari Sabtu sore, begitu kita tutup acara, datanglah hamba Allah 2 orang. Masya Allah, luar biasa. Membawa bantuan untuk pembangunan pesantren, donasi dalam bentuk uangnya 950.000. 950.000, Masya Allah, subhanallah. Diniatkan buat neneknya katanya. Diniatkan pula untuk neneknya yang sudah meninggal dunia. Itu salah satu amalan jariah ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Jadi ini Bang Wawan, kita kembali ke laptop. Kembali lagi ke judul kita, permasalahan seputar haji dan umrah. Pertama nih ya, yang kedua adalah kita untuk supaya melakukan yang namanya ilmu harus banyak ilmu ya, supaya tidak terjadi musyrik. Makanya alhamdulillah si Cahayati kalau umroh itu melakukan 5 kali manasik. 5 kali manasik. Dan 6 kali sebenarnya. 5 kali di tanah air bersama prakteknya. Wow, 5 kali. Kemudian di Madinah 1 kali. 1 kali itu kita masih ada bimbing manasik di sana. Di Madinah sebelum berangkat menuju ke Mekah. Subhanallah. Dan setiap hari kita ada kegiatan-kegiatan yang sehingga jamaah itu selalu berkumpul, memang fokus ibadah, tidak mikirkan belanjaan. Tidak mikir belanja. Sehingga nanti pas pulang nggak perlu repot dah. Kadang kan biasanya jamaah haji ini setelah pulang itu kan hilang hajinya. Gara-gara apa? Masalah barangnya nggak kebawa aja ngomongnya bukan. Hilang ya amalannya. Jadi habis hancur ini. Tapi kalau di Cahayati itu sudah itu kita jaga ya. Masya Allah ya bunda. Dia terus ibadah. Betul lagi. Nah, jadi itu ya Bang Wawan. Maka ilmu ini luar biasa. Ya. Jadi bagaimanapun kalam Nabi harus kita ikutin. Kita ngaku jadi umat Nabi, tapi sayang banyak yang tidak mau mengikuti Nabi. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari dalam rahim ibumu sampai engkau masuk ke dalam rahim kubur. Masya Allah. Nah, ke liang lahat. Jadi datang pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara menuntut ilmu kalau sudah masuk liang lahat? Jadi artinya Nabi menjelaskan lagi, al-kayyizu man dana min nafsi wa bila lima ba'dal maut. Jadilah orang yang cerdas. Tadi kan nuntut ilmu nih, sekarang harus jadi orang cerdas setelah nuntut ilmu. Maksudnya bukan ketika mati nuntut ilmu, bukan. Jadi dalam artian menuntut ilmu itu sampai ke liang lahat, ketika kita menghantarkan jenazah, di situ ada ilmu. Ilmu yang harus kita tuntut. Apa? Banyak menyaksikan. Makanya kata Nabi, syahidah li jenazah, saksikanlah jenazah. Man syahidah jenazah hatta tusalli, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, fa alaihi, kata Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan pahala 1 gunung. Masya Allah.
Nah, satu gunung itu besar sekali ya. luar biasa. Jadi kemudian yang kedua, waman syahida zanazah hatta tudfan. Barang siapa yang menyaksikan jenazah dari dia dimandikan, dikafankan, disolatkan sampai dia dikuburkan, fa'alaihi qiratani, maka dia akan mendapatkan pahala 2 gunung. Ditanya oleh sahabat, kamis jabalaini ya Rasulullah, seperti apa gunung itu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, kami jabalainil azim, seperti 2 gunung yang besar. Jadi menyaksikan jenazah itu bang ada ilmunya. Ilmunya bagaimana? Ketika kita lihat jenazah meninggalnya su'il khotimah, mulutnya ternganga, kita istighfar, tutup mulut kita, jangan sebarkan aib, dan kita berdoa, ya Allah jangan matikan aku seperti itu ya Allah. Ada orang yang mati ketika dikubur dari gali itu nyempit sendiri kan. Nah itu jadi ilmu tabayun buat kita, jadi muhasabah ya Allah. Makanya ada intatib kubur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada pesan kubur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tempat yang paling gelap, terangi aku dengan tahajud. Nah itulah maksudnya. Jadi inilah dahsyatnya ilmu. Nah, maka untuk ilmu dari rahim sampai ke dalam kandungan, termasuk juga berangkat haji harus untuk ilmu. Sesibuk apapun harus datang ke tempat manasik. Banyak orang zaman sekarang, sudahlah saya kan banyak duit, nanti di sana suruh orang, udah sedikit. Makanya waktu saya berangkat haji plus melihat ya, tapi itu bukan jamaah Pekanbaru, bukan jamaah Riau, apalagi jamaah Cahyati. Oh jamaah Cahyati masih semangat semua. Ya jamaah di sana jauh. Ya. Apa yang terjadi? Lontar. Udahlah saya dibadarkan aja Ustaz. Kenapa nih? Diwakilkan. Bisa biasanya nggak sanggup. Aduh, akhirnya ketika sampai di tempat wukuf tidur ngorong. Waduh. Mungkin kebiasaannya di kampung atau di daerah tempat tinggalnya apa aja tuh nyuruh orang bayar gitu, sampai ibadah haji pun melontar jumroh pun dibayar sama orang. Iya betul. Masya Allah. Jadi ini kadang apa sesuatu yang sia-sia rasanya. Sia-sia benar. Kecuali dia betul-betul dalam keadaan uzur nggak masalah. Kecuali ada terkecuali. Karena orang uzur masih semangat haji itu luar biasa. Ya. Ada orang uzur dia udah saya dibadalkan aja kata dia. Badalin semuanya kan. Nah, jadi makanya oleh sebab itu Bang Wawan, haji itu harus juga pakai ilmu. Jangankan haji, umrah aja harus pakai ilmu. Betul. Jangankan haji umrah, semua kita ini harus punya ilmu. Iya. Hidup butuh ilmu. Hidup itu ilmu. Karena tanpa ilmu kita akan berbahaya. Tidak akan selamat kita di akhirat. Betul. Jangankan di akhirat, dunia pun tak selamat. Makanya ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Nah, itu yang dilazimkan oleh Tuhan Guru kita Ustaz Profesor Dr. Hadi Abdul. Kan ada lagunya tuh. Apa? Demi masa, Masya Allah. sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman, yang berilmu, dan yang beramal soleh. Allahu Akbar. Iman, ilmu, amal soleh. Benar sekali. Itu lagunya siapa ya? Itu lagunya Raihan. Masya Allah. Terima kasih kepada Bang Raihan sudah mengingatkan kita. Masya Allah. Jadi inilah luar biasanya ilmu. Maka hati-hati jamaah, ilmu ini penting. Maka setiap ada manasik datang, jangan pernah remehkan. Kadang gini Bang Wawan, ada orang yang nggak berangkat pakai ilmu, ya kan? Manasik haji itu 15 kali kalau nggak salah dijalankan oleh Kemenak kota maupun Kanwil provinsi. 15 kali pertemuan atau dijalankan oleh KBIH. 14 nggak hadir, 1 kali datang, yang ke-15. Udahlah manasik cuma 2 jam, dipakai 1 jam untuk ngobrol. Terus ya jilbabnya ya jeng. Mantap nih pecinya Pak Haji gitu nih. Itu siapa tuh yang pakai jilbab tuh biasanya bunda-bunda itu ya. Tapi Bunda Cahyati nggak ada ya? Nggak ada yang seperti Nggak ada itu. yang seperti itu ya. Nah, makanya Allahu Akbar luar biasa Wawan. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai di sana dia tersesat. Masya Allah. Sampai di sana dia hanya cuma belanja, habis uang. Ceret kuning. Ya, sampai di sana mulutnya kasar, suka membentak, Masya suka Allah. ghibah, fitnah. Makanya ini Bunda. harus ada ilmu untuk mendapatkan haji mabrur sebelum berangkat. Iya. Kemudian apalagi hablum minallah.
Jaga hubungan baik dengan Allah. Dengan bagaimana? Fatubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubat dengan Allah dengan tubuh, dengan taubat tan nasuha. Tubu ilallah bitaubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya. Makanya alhamdulillah cahaya hati bang, setiap manasik diawali dengan zikir al-maksurah. Ingat Allah dulu. Di zikir itu kan ada sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Aduhai Allah, engkaulah Tuhan kami yang menciptakan kami. Jadi itulah. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat dilanjutkan lagi dengan sholat sunat tasbih, sholat sunat hajat. Dan kita kasih juga ilmunya. Banyak orang sholat sunat taubat hanya sekedar sholat sunat taubat niatnya doang. Sholat sunat taubat betul seperti sholat sunat yang lain. Cuma yang membedakannya di saat sujud yang terakhir. Di saat sujud yang terakhir itu semua jamaah kita minta supaya ketika selesai membaca subhanallahil a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan baca doanya Nabi Yunus. Doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus, ingat kisahnya ya, disuruh sama Allah dakwah, perangi itu orang-orang Yahudi agar mereka masuk ke agamaku. Udah diperangi sama Nabi Yunus berbulan-bulan, tapi mereka malah nggak mau masuk. Akhirnya Nabi Yunus berkata, wah, ya Nabi Yunus, sudah aku tinggalkan saja. Ketika ditinggalkan itulah Nabi Yunus naik ke dalam kapal. Nah, di kapal itu mulailah terjadi ombak besar yang mengakibatkan hak penumpang harus dikurangi. Nah, akhirnya berebutlah, diundilah. Nama Nabi Yunus terus diulang, diundi lagi, nama Nabi Yunus terus diundi lagi. Akhirnya dicampakkanlah Nabi Yunus ke laut, dimakanlah sama ikan hiu. Nah, disitulah Nabi Yunus berkata, ya Allah, ini kezaliman yang sudah kulakukan. Masya Allah, orang yang alim itu selalu muhasabah. Dia teringat bahwa merangin jangan pernah berhenti mendakwai agama Allah. Nah, karena nggak sabar tadi ditinggal, ditelan sama ikan hiu. Disitulah beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang punya dosa sebesar apapun, yang berbuat maksiat sebesar apapun, masih ada kesempatan kita dekat dengan Allah. Mumpung masih ada nafas di kandung badan. Masya Allah. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad menyampaikan pesan, dan pesan ini dari malaikat Jibril, ya Muhammad, ma min ummatukum, siapapun di antara umatmu yang berbuat dosa sepanjang hidupnya, ya kan? Kemudian semua bitaubatan, semua kemudian bertaubat, bertaubat sadar mau sebelum setahun kematiannya, Allah ampunkan dosanya. Ya Muhammad, ma min ummatukum bizunil bi kulli hayatihim. Barang siapa di antara umatmu yang berbuat dosa sepanjang hidupnya, semua bitaubatan qabla sahrul maut, kemudian dia bertobat sebulan sebelum kematiannya, fa innallaha dzunuba kullaha. Nabi bilang, sebulan juga masih lama Jibril, ada nggak yang paling dekat? Sebentar, aku naik dulu nanya Allah. Naik malaikat Jibril, turun lagi, ya Muhammad, ada akhir min kalamillah, ini terakhir ucapan Allah. Ma min ummatukum bizunubi fi kulli hayatim. Siapapun umatmu yang berbuat dosa sepanjang hidupnya, summa bitaubatan, kemudian dia bertaubat, man la yuhadir ghargharah, ketika nafasnya tinggal di tenggorokan, bi kalimatin la ilaha illallah. Tadi kan la ilaha illa anta subhanaka, ini betul, itu agak panjang. Ini cuma la ilaha illallah. Masya Allah. Fayaghfiru dzunubah, maka Allah ampunkan semua dosa-dosa. Jadi betapa murahnya Allah memberikan ampunan kepada manusia. Betapa tak bosan-bosannya Allah mengampunkan dosa-dosa manusia. Yang sudah buat dosa, taubat, buat lagi, ya kan? Allah tak juga bosan mengampuni. Tapi sayang, yang bosan minta ampun tuh kita. Makanya saya teringat pengawan waktu nyanyikan lagu rapuh. Masya Allah, masih ingat Hatiku rapuh, Masya Allah, dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta Allah ya. dalam jiwa
hanyalah padamu. Nah, Masya Allah. Jadi kita ini rapuh, Mas. Untuk bagaimana supaya rapuh itu menjadi kuat kembali, menjadi kokoh kali dia itu dengan taubat. Nah, ini dia itu hablum minallah. Ini jaga hubungan baik dengan Allah. Cahaya hati mengajarkan zikir amat surat, kemudian surat taubat, tasbih, hajat. Kemudian kita muhasabah diri, kita sambil istighfar, astaghfirullah, rabbal baraya, Allah ampunkan dosa kami. Sambil menutup mata kita ajak jamaah dengan suara yang lantang dari ustaz-ustaz kita mengingatkan. Karena ustaz-ustaz berusaha menyampaikan doa, itu doa yang pernah dia lakukan juga. Masya Allah. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Kemudian bagaimana lagi? Qabla hajj, yaitu hablum minan nas. Hablum minan nas. Nah, makanya ada walimatu syafar namanya. Jadi yang sebenarnya orang-orang yang tidak berangkat jalan menempuh safar, jalan jauh, harus kata Nabi Muhammad SAW sedang muakkad mendatangi 40 tetangga ke depan rumah, 40 tetangga ke belakang, 40 tangga ke samping kanan, 40 tetangga samping kiri. Kita yang datang atau kita mengundang? Kita yang harusnya datang, harusnya. Tapi karena mungkin 40 pintu ke depan, 40 pintu ke belakang gempor juga. Gempor juga, apalagi kalau jarak rumah itu 1 kilo 1 kilo. Mau sampai 40 kilo jaraknya. Jadi maka dibikinlah walimatu safar bagi yang punya rezeki berlebih. Dipermudah lagi ya, Bu. Karena kan Islam itu tidak pernah memberatkan, tapi jangan pula digampang-gampang. Jangan pula digampang-gampangan, apalagi perkara sholat. Udah azan, nanti sebentar lagi. Micet lagi asik nih sama Yayan nih. Kalau diputus-putus dia katanya. Apalagi sering jalan berdua ayam jamnya. Itu Om Jack biasanya seperti itu. Enggak lah, Om Jack dia mah luar biasa. Om Jack. Jadi pada prinsipnya kita menghimbau jamaah supaya mereka bisa menjaga hubungan tali silaturahmi sebenarnya. Datangi orang tuanya. Karena kan datang pertanyaan siapa yang harus kami datangi dulu Ustaz? Datangi orang tua. Nah, orang tua kami sudah meninggal, ziarahi kuburnya. Bikin mungkin mohon maaf doa bersama anak-anak yatim, almarhum almarhumah. Kemudian datangi kakak kita, adik kita. Kemudian datangin saudara terdekat, saudara jauh, tetangga, ya terutama tetangga ini luar biasa. Jangan sampai nanti ada tetangga yang kena penyakit ain. Penyakit ain itu yang luar biasa. Masya Allah. Ya, bisa lewat foto dan video. Itu katanya Malaysia. Ya, itu penyakit SMS juga tetangga. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada orang berangkat haji susah hatinya. Ya, ada orang bangun rumah baru kena serangan jantung. Ada orang punya mobil baru kena serangan smartphone. Ada orang punya bini baru mati dia. Pas giliran punya bini mati ya. Karena itu tadi penyakit tadi. Nah, maka kita datangi mereka atau kita undang mereka, kita ajak ya di dalam walimatus safar itu tentu mengundang orang ada yang kita siapkan, yaitu dengan mengajak mereka berbahagia bersama kita dengan makan bersama. Bentar Bi, ini mau apa sapa dulu nih. Baik. Ibu ya. Nanti kita lanjutkan lagi Ibu ya. Siap. Ini ayah dan bunda sahabat Cahayati, sebelum kita lanjutkan dialog kita bersama Ustadz Haji Oktri. Buat yang mau bergabung bersama kita, silakan di telepon kita lewat line telepon 0812 753 0070 ya. Di sini ayah dan bunda dan juga sahabat Cahayati boleh bertanya seputar bincang-bincang santuy kita pada hari ini ya. Ditunggu teleponnya, tapi sebelum ayah bunda perkenalan, kita ada clue. Tinggal ayah dan bunda baca aja slogan kita atau clue kita. Cahaya hati melayani sepenuh hati, cahaya hati selalu di hati. Ya, kita tunggu telepon dari ayah dan bunda. Dan selanjutnya kita lanjutkan kembali bersama Ustaz Haji. Ya, baik. Nah, jadi itulah yang ketiga, yaitu hablum minan nas. Makanya ada di walimatus safar itu tidak lain tidak bukan dikumpulkan jamaah itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan karim minal aizin wal faizin, mohon maaf. Dan para jamaah yang melepas jamaah calon jamaah haji juga harus mengikuti kata Nabi. Nah, jadi kata Nabi Muhammad SAW memaafkan itu dengan 3 anggota tubuh. Fabilisanikum dengan lisan, fabiqalbikum hati, wabiyadaikum tangan berjabat. Nah, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, kemudian
ada lagi memaafkan itu kata almarhum Zainuddin MZ harus dengan seperti satu buah, jangan seperti dua buah. Jangan seperti 5 purut. 5 purut tahu ya, di luarnya itu bersih, di dalamnya asam. Ada orang yang di mukanya itu jernih, memaafkan, nggak apa-apa kak, tenang ya, sabar aja lah kan. Mau lebatin ya gitu, tapi giginya rapat ini. Kakaknya baru sampai depan pintu dia ngomong, lihat kau nanti ya, masya Allah. Kau nanti ya, jangan sombong kau. Mau haji kau ya, masya Allah. Masya Allah. Nanti kepikir haji 3 kali. Kemudian ada lagi jangan seperti limau limau purut, limau kapas kata orang. Jadi limau kape itu limau kape ini yang di luarnya bersih, di dalamnya asam. Limau purut di luarnya buruk, dalamnya asam. Bahaya. Nah seperti limau manis, di luarnya bersih, di dalamnya manis. Seperti pemirsa Cahaya. Mudah-mudahan yang lagi jual limau manis aku ya. Oh iya, lagi musim nih sekarang. Lagi musim kan nih. Nanti kita beli ya Bi. Iya. Jangan berharap ada yang ngantar ya. Jangan berharap ada yang ngantar ya. Allah. Jadi itulah yang harus kita lakukan, hablum minanas. Nah, kemudian ada lagi apa? Qabla al-hajj. Ini dia. Min malil halal. Jadi dari harta yang halal. Uangnya itu harus dari jalan yang halal. Jangan sampai ada perkara subhat, apalagi perkara haram. Subhat sama-sama ya. Jadi banyak orang yang berangkat dari hasil korupsi. Luar biasa. Ada juga yang berangkat uang dari hasil dia dokter, ahli kandungan, akhirnya suka menjual anak, menjual organ tubuh, berangkat haji. Ini bahaya. Karena banyak kisahnya orang-orang yang berangkat seperti itu, dia tidak bisa melihat Ka'bah. Dia tidak bisa melihat Ka'bah. Pokoknya jangan dari hasil yang haram, hidayah. Mulai dari sekarang kita minta sama Allah, akhirnya bihalalikan haramika wa aghnini bifadlika masyiwa. Ya Allah, berikan kami rezeki dari yang halal dan jauhkan kami dari perkara yang haram. Betul. Biarlah sedikit tapi ditabung di dalam celengan Ka'bah ini. Masya Allah. Kalau udah penuh nanti ayah bunda bisa buka dari bawah, ditutup lagi, nabung lagi, berangkat lagi, nabung lagi, berangkat lagi. Masya Allah. 7 turunan nih celengan. 7 turunan nggak ini. Nggak rusak-rusak. Iya. Dan satu lagi ayah bunda dengan membeli celengan ini dengan harga 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Sudah termasuk. Ayah bunda sudah dapat jariah. 25.000 rupiah untuk pembangunan pesantren kita di Japura. Jadi harganya hanya 175. 175. Padahal kita jualnya 200. Harga yang kita beli juga 200. Tapi kita jariahkan. Iya. Kenapa? Karena kita ingin bagaimana jamaah itu tidak hanya sedekah tok begitu saja. Jadi ada bentuk barang yang bermanfaat. Iya. Nah, jadi seperti itu. Ini qoblal hajj, Bang. Nah, kemudian ada lagi kata Nabi, wa indal hajj, sedang haji. Nah, jadi kalau bahasanya Nabi Muhammad SAW, man hajja lillah wa umratan lillah. Barang siapa yang berangkat haji karena Allah, barang siapa yang berangkat umrah karena Allah, falam yarfuz walam yasub raja'a min zulbi ka yaumin waladatu. Dia bisa menjaga lisannya, dia bisa menjaga hatinya, dia tidak berbantah-bantah, dia tidak sakit hati. Ketika dia pulang dari haji, dia mendapatkan kebaikan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ulu mauludin yuladun ala fitrah. Semua anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Makanya yang haji tadi ya. Betul. Makanya ada rangkaian tuh di dalam haji itu, diawali dengan umrah, tawaf, ya, ambil mikot. Misalnya kita dari Madinah menuju ke Mekah atau kita turun di Jeddah, ambil mikotnya di Yamlam. Boleh di bandara juga boleh, ya kan? Hanya masalah perbedaan pendapat ulama saja. Kemudian nanti kita sampai Mekah, kita tawaf 7 putaran, kita sa'i, kemudian tahallul. Nah, jadi dengan tahallul itu menunjukkan kita sudah seperti bayi baru lahir. Bayi kan baru lahir kan kita potong rambutnya. Iya. Makanya saya kemarin potong rambut. Oh, Masya Allah. Udah pendek. Udah pendek. Udah pendek juga. Kok bisa sama sih? Jadi itulah gambarannya, Bang Wawan. Jadi
indah saat haji. Banyak orang yang salah. Makanya kita mengajarkan juga di waktu manasik ada haji itu harus menjaga 4 manajemen. 4 manajemen. Manajemen yang pertama adalah manajemen lisan. Lisan. Man lahu mabainal lahyahi atau man lahul jannah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bisa menjaga lisannya, menjaga apa yang ada di antara dua rahang mulutnya, yaitu lidah, maka aku yang akan garansi dia masuk surga. Ternyata bang, surga itu bukan hanya dari sholat, puasa, zakat, haji. Banyak orang yang sholat, puasa, zakat, haji, tapi nggak bisa jaga lidah, maka dia hilang amal tadi. Nah, siapa contohnya? Haji Muhyiddin. Itu kabupaten haji. Ya, haji. Nah, jadi ini kan bahaya nih bang kalau lidah ini. Ya. Makanya lidah itu tajam seperti pisau dan pedang. Iya. Dia mengalahkan pisau dan pedang. Iya. Kalau kena keiris pisau 3 hari masih ada bekas, tapi rasa sakit dah hilang. Tapi kalau keiris lidah, 3 tahun, bertahun-tahun. Iya. Ini ngomong-ngomong Haji Muhyiddin, jadi kasihan pemerannya nih. Begitu kita ingat Haji Muhyiddin langsung kebayang pemerannya nih. Padahal dia nggak boleh. Dia cuma memainkan peran aja kan di. Itu bayang daya dia. Iya. Lebih tajam daripada Pisau dan pedang. pisau. Ya Allah. Pisau dan pedang. Kena pedang itu nih, cus, buka, dijahit. Semua walaupun Ya, ada bekas. seminggu, Nah, walaupun masih ada bekasnya, Ya. rasa sakitnya dia hilang. hilang. Tapi kalau hati, ya Allah. Lihat orangnya langsung ingat perkataannya. Hmm. Oh, astaga, ini dia kemarin ngomong sama aku begini. Aduh, masya Allah. Sedang enak-enak kumpul, Ah. sedang enak tausiah, datang telepon. Rupanya teleponnya pernah nyakitin kita dengan lidahnya. Ada lagunya di. Apa itu? Jagalah lidah, Oh, ada. jangan kau kotori. Jagalah lidah, letera tubuh ini. Bisa ya? Hati yang Ini marah Agim nanti nih. Iya. Iya, iya. tapi berkaitan. Berkaitan ya ini. Nah, makanya juga kan apa namanya? Karena lidah itu cerminan hati, benar kan? Hati, betul. Apa yang ada diucapkan di- lidah, itu yang itu yang ada di dalam hati. Makanya ini luar biasa Bang Wawan, perkara ini berat, perkara menjaga lidah dan Iya. hati ini berat. Terus lagi. Ada sepasang suami istri itu bang, yang ketika berangkat haji sebelum berangkat mesra, sampai di sana tuh datang iblis. Akhirnya mereka masuk Masjidil Haram. Rupanya si suami batal wudhu. Ada mungkin mohon maaf knalpot manusia kan beda-beda. Ada knalpot yang masih kencang, brum kuat kan. Ada yang knalpotnya kena bam. Ada seperti itu. Ada yang knalpot itu jalan sedikit meletus ya, bus. Nah, jadi ketika di dalam Masjidil Haram batal wudhu nih suaminya. Suaminya nitip pesan sama istrinya, tunggu di tiang ini ya, jangan kemana-mana. Disuruh tunggu. Suruh tunggu. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya pergi ngambil wudhu. Setelah suaminya pergi ngambil wudhu, balik lagi. Lagi istrinya nggak ada. Masuk ke dalam, kesal timbul. Kenapa nih? Karena istri dia bilang tunggu di tiang ini. Ternyata pas di tiang itu nggak ada istrinya. Sebenarnya bukan nggak ada, dia yang lupa tiangnya yang mana. Karena tiang di Masjidil Haram banyak, iya kan? Tiang di Masjidil Haram itu luar biasa, banyak. Iya. Iya, bibi. Kemarin waktu kami haji sama istri tercinta Umi Hajar di Kalau Kampung Sari. Umi kemarin nggak ada salah tiang ya. Alhamdulillah, Abi tandain. untung suaminya sama suaminya lupa. Jadi pas ketemu lah bang, emosinya luar biasa. Kan aku suruh tunggu di tiang itu, kenapa kamu pindah? Menetes saya mata istrinya, kena bentak. Lagi-lagi Iya. yang ramah ya. Kan aku sudah nunggu di sini. Kan tiang ini yang mau bilang, enggak tiang yang itu. Suaminya ngotot. Karena ego timbul, ego nafsu mulai. Makanya kan ada kalimat Nabi Muhammad dan ini doa buat pemirsa nih. Kita ijazahkan buat pemirsa. Karena saya dapat ijazah dari Tuan Guru juga Kiai Haji Muhammad Lutfi Zawawi. Masya Allah. Doa tentang bagaimana menjaga diri dari hawa nafsu. Iya. Dan juga ini doa dari apa namanya sahabat Nabi yang sangat luar biasa juga ya, Iya. Abu Darda. Dan waktu itu saya dapat ijazah yang kedua waktu di haji bang, di Mina sedang tarwiyah dari Dr.
Amir Faisal. Amir Faisal. Pasti abang kenal. Abang kalau ingat RCTI Dai Cilik. Oh iya. Oh, yang berewokan itu ya. Abi Amir Faisal. Biasanya dia dipanggil Abi. Nah, jadi doanya itu mudah sekali Bang. Ya mudah-mudahan ya bisa dilazimkan oleh jamaah ya. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, lindungilah aku dari segala kejahatan hawa nafsu. Hadza doa bil ijazati likulli ummati cahaya, likulli sahabati cahaya. Ini ijazah dari guru-guru yang didapatkan kita yang berikan kepada semua sahabat cahaya. Jadi jawabannya qabil itu. Mudah-mudahan ijazah ini bisa mendatangkan keberkahan, kita dijaga dari hawa nafsu. Ya hawa nafsu ini luar biasa. Iya betul sekali. Nah, jadi inilah gambarannya. Jadi ketika ketemu emosi betul-betul bahaya. Makanya ini ketika haji ini betul-betul kita harus menjaga lisan, menjaga hati. Si istri waktu itu untung tidak memberikan perlawanan. Sempat memberikan perlawanan juga, sudah cerai mungkin. Cerai ya. Iya, emosi kan. Karena ditekan-tekan terus. Padahal itu dari tempat yang betul haram ya, tempat yang suci. Masih ada juga hawa nafsu tadi untuk memarahi istrinya. Iblis di sana itu Bang luar biasa. Jenderalnya Bang. Nggak bisa iblis-iblisnya cecek yang ada di sini. Oh iya, Masya Allah. Iya, di mana ada Abu Bakar, di situ ada Abu Jahal. Di mana ada kebaikan, di situ ada iblis sama setan. Di mana ada Indomaret, di sana ada Alfamart. Dan nyambung itu. Nyambung ya. Betul sekali. Nah, jadi inilah luar biasanya Bang. Makanya memang bahaya nih hati sama lisan ini. Jadi salah satu kata Nabi Muhammad penyebab haji mabrur yang bisa menjadikan manusia itu seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya tanpa noda dan dosa. Man hajjalillah, man umratalillah, falam yarfus walam yafsuq raja'a min zunubihi ka yaumin waladatu ummu. Ya, kembali seperti orang yang bayi dari keluar dari rahim ibunya tanpa noda dan dosa. Lalu apalagi kata Nabi Muhammad SAW. Lalu apalagi yang kedua, manajemen yang kedua adalah manajemen hati. Jadi hati ini bahaya nih Bang. Hati ini ya Masya Allah. Maka kalau bisa kita betul-betul jaga hati, jangan sampai hati ini rusak. Itu baru betul lagunya. Baru betul lagunya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Masya Allah. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih, semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Allah. Namun bila hati keruh, segalanya jadi rusuh, seakan terus mengganggu. Dengan Allah kian jauh. Masya Allah. Mohon maaf ya Agim kalau ada yang nonton ya. Siapa tahu nih Ustaz Agim nonton salah lirik, mohon maaf ya. Masya Allah luar biasa. Dahsyat. Ya, maka hati ini betul-betul ala bil jasadikum mudghah, ada segumpal daging di tubuh manusia. Wa iza salaha salaha jasadu wa amalu kulluhu. Apabila daging itu baik, maka baiklah orangnya, baik amalnya. Masyaallah. Apabila daging tadi baik, baik orangnya, hajinya mabrur. Masyaallah. Jadi Wa iza fasadat, apabila daging tadi rusak, rusak orangnya. Iya, rusaklah orangnya, rusak amalannya. Hajinya jadi haji mardud. Mardud ya? Haji yang ditolak. Oh, mardud ditolak ya? Ya ditolak. Makanya ini luar biasa. Kita harus menjaga hati. Jadi hati harus bersih terus di hadapan Ka'bah Allah. Iya, orang yang beriman seharusnya sampai di depan Ka'bah itu hatinya tenang. Ada luar biasa Bang. Preman bertato, ya. Pasar bawah. Ada nampak postingannya di. Iya. Di Ka'bah itu orangnya bertato. Iya. Ini postingan Nabi kalau nggak salah. Apa namanya kita foto kemarin sekencang-kencang dia nangis dekat Ka'bah. Selesai dia di Hijri Ismail nempelin kening pipi kirinya di Ka'bah sambil meratap. Keluar kita tanya lah, Bang, abang ini kan preman, bertato,
bisa nangis bang? Apa yang membuat abang nangis? Dijawabnya dengan enteng. Itulah Ustaz, saya sendiri pun tidak tahu apa yang saya nangis. Tetap nangis sendiri. Yang membuat saya nangis itu karena saya tidak tahu apa yang saya nangis. Orang bisa nangis, ya. Orang bisa nangis karena mengingat dosanya gitu. Dia nggak tahu mau nangis. Iya. Tapi ingat Ka'bah. Ingat Ka'bah tuh nangis sendiri. Lupa ya. Oh bisa seperti itu ya dia. Begitu dahsyatnya Ka'bah. Masuk dia ke hati, lari dia ke mata, tumpah tuh air mata. Makanya kan ada doanya, Allahumma zid hazal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman. Ya Allah, berikanlah kemuliaan, kebaikan, keberkahan buat orang-orang yang menggunakan atas. Jadi itulah gambarannya Muhammad. Betapa luar biasa dan dahsyatnya. Kemudian apalagi manajemen yang ketiga? Manajemen yang ketiga yaitu manajemen fisik. Fisik. Ya. Lisan, hati, fisik. Ya, jadi jamaah yang tahu bagaimana fisik dia, maka dari sekarang dijaga tuh fisik. Ya, mulai latihan jalan 3 kilo pulang pergi, ya kan, untuk sa'i Safa Marwah, untuk wukuf di Arafah, ya, untuk tarwiyah di Mina, latihan banyak-banyak duduk bersila bang, ya kan, karena hampir rata-rata kita lebih banyak duduk bersila di sana. Ya, saya kadang kaki udah dilipat, baru 5 menit saya ganti lagi, ya kan, dengan duduk apa namanya istilahnya itu. Ya begitulah gambarannya. Nah, kadang ya jamaah baru duduk kakinya dilipat 5 menit, ya kan, sudah tukar kaki kanan ganti kaki kiri. Lama-lama selonjor, dan selonjor yang dia tiang, lama-lama tidur, ya kan. Masya Allah. Nah, ini dia yang luar biasanya. Kadang latihan, dia fisik kaki ini bang luar biasa bang, benar. Memang betul-betul wukuf di Arafah itu kita dari jam kalau Cahaya Hati itu ketika wukuf itu bang, datang kita suruh makan sarapan, habis itu kita suruh sholat duha, habis duha zikir sampai tidur. Bisa ya? Ya, karena kita kan plus ya, plus itu ada kasurnya di padang Arafah. Nah, zikir sampai tidur, yang tertidur kami biarkan aja dulu. Dari jam 7:30 tuh sampai jam 10. Jam 10 kita bangunkan, suruh toilet dulu, buang apa-apa yang perlu dibuang, yang nggak bisa buang bisa usahakan bisa buang, ngejar dah, biar nggak terganggu di saat wukuf. Karena kalau udah wukuf itu sampai asar posisi harus duduk. Maka Ustaz, saya belum bisa buang air kecil, buang sekarang. Bagaimana cara? Minum banyak-banyak. Minum banyak, ya kan, minum banyak-banyak. Karena kan panas. Nggak ada ini toilet, nggak ada apa ya? Bukan ada toilet. Toilet maksudnya supaya tidak nanti dia pas wukuf baru buang air besar, ya tertinggal dengan zikirnya. Jadi jam 10 kita spare setengah jam. Masa sih nggak bisa membuang setengah jam? Setengah jam ya? Nah, ini lumayan lama. Sekalian dia wudhu, bersuci segala macam. Mungkin ada yang mau mandi balik, mandi lagi di sana kan, dengan mandi aqua kan supaya dia hilang ngantuk. Sambil dia olahraga, goyangkan ke kanan, goyangkan ke kiri kan. Ya, tapi jangan pula dilakukan goyang ke kanan. Nah, ya. Nah, habis itu kita suruh dia agak sedikit tripil. Tripil biasa, pelan-pelan pakai ihramnya itu kan. Sampailah rasa hilang ngantuknya sudah betul-betul hilang, kita bawa dia duduk di situ, baru kita start zikir. Ada buku zikirnya Cahaya Hati itu bang, buku zikir Cahaya Hati. Ada di kemarin kasih sama. Ada ya sama Muhammad Gana. Itulah yang kita baca zikir Arafah. Iya. Sampai datang waktu azan zuhur. Nah, datang azan zuhur, mulailah kita laksanakan yang namanya khutbah Arafah. Khutbah Arafah biasanya khutbah sih pendek, tapi doanya itu muhasabahnya panjang. Karena bagaimana supaya jamaah ini mengingatkan dosa-dosa. Coba bayangkan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu kalau saya waktu khutbah, betapa dahsyatnya jutaan manusia, bahkan triliunan manusia yang rindu ingin datang ke sini, dan yang sudah datang sampai ke sini ribuan manusia, jutaan manusia, tapi ternyata yang berhasil wukuf di padang Arafah hanya kita. Betapa sayangnya Allah.
Jangan bilang di antara kita tidak ada dosa, pasti, tapi Allah tutup airnya. Nanti kan Allah buka, Masya Allah. Nah itu wukuf di padang Arafah itu lebih banyak muhasabah. Jadi nggak ada yang tausiahnya yang lucu, nggak ada di Arafah. Kalau ada ustadz yang di padang Arafah kemudian tausiah atau khutbah lucu, nah itu untuk Ustadz Sedeng namanya. Sama seperti Idul Fitri. Khutbah Jumat juga nggak ada lucu. Ya, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Ada nggak kira-kira ustadz yang lucu di sini? Nggak ada ya. Nah, karena nggak tempatnya. Makanya kan fakul kaulu min makal. Tempatkanlah setiap perkataan itu pada tempatnya. Ya, jadi harus sesuai. Nah makanya Bang Wawan itu yang fisik ini luar biasa beratnya ya. Kalau nanti apalagi ada melontar jumroh jalan lagi tuh Bang. Masya Allah. Haji reguler mungkin jaraknya 7 kilo. Ya, itu wukuf di Arafah itu berapa hari? Wukuf di Arafah itu dari pagi tanggal 9 sampai dengan malam tanggal 9, malam tanggal 10. Oh. Nah, sampai malam ya. Ya, pada Isya baru bertolak ke tempat Jamarat Musdalifah. Di Musdalifah itu melewati sepertiga malam. Ya, jam 1, jam 2 kita baru bertolak lagi. Nah, seperti itu gambarannya. Ya. Kemudian apalagi Bang, manajemen yang terakhir yaitu manajemen obat-obatan ya. Medikal. Ya, medikal. Jadi medikal ini penting. Ya, kalau fisik tadi kan jamaah ya mempersiapkannya, sekarang medikal. Manajemen waktu. Nah, waktu. Jadi jangan sampai sia-siakan waktu. Kalau fisik tadi sudah termasuklah medikal di dalamnya, obat-obatan segala macam. Nah, jadi waktu ini banyak jamaah yang sia-siakan. Jadi akhirnya apa, sampai di sana dia hanya di hotel. Ya, jadi jangan pernah kita malas gitu bersuuzon ya sama jamaah yang pulang haji. Ini kadang kita kan suka menebak-nebak. Ya. Ada jamaah yang pulang haji wajahnya hitam semua nih. Iya, ada nih. Jadi kemudian keluar tuh atau mungkin nama dia ini contoh haji yang nggak mabrur ya. Sampai di sana terbakar wajahnya kan kena azab ya. Padahal karena wukuf ya. Karena wukuf dia panas tawaf ya kan. Karena tak panas. Dibilang haji. Betul. Datang ada orang yang pulang haji wajah bersih. Oh ini nih haji mabrur nih. Ternyata dia bermalas-malas. Dia maunya di dalam tempat yang sejuk aja, dingin, baring-baring sambil main handphone. Ada jemaah seperti itu ya? Ada Bang. Tapi bukan jemaah kita. Alhamdulillah. Berarti jamaah kita semangat semua. Iya. Alhamdulillah selama saya bawa jamaah Haji Cahyati. Karena kita betul-betul memanasikan yang seperti ini. Tidak boleh menyia-nyiakan waktu karena uangnya besar. Betul. Jangan sampai sia-sia. Semangat semua. Ada ayah kita yang di Jakarta itu. Beliau itu pedagang nasi kebuli. Oh, nasi kebuli, tahu. Nasi kebuli itu tuh makanan orang Arab kalau nggak salah. Iya. Nasi kebuli, iya. Jadi, masya Allah luar biasa. Enak tuh nasi kebuli. Iya, jadi dalam artian dia semangat, dia mau ibadah beserta istrinya. Wah, masya Allah umi baik benar. Jadi apa yang terjadi? Inilah Bang gambarannya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Iya. Jadi Ustadz kan panas, ada doanya. Apa doanya? Ya barid, ya barid, ya barid, ya barid. Ya Allah dinginkan. Jadi pas ada jamaah yang pulang tuh bercerita, alhamdulillah Ustadz haji reguler. Kemudian itu di sana nggak tuh? Haji reguler ya. Karena waktu haji kemarin kita kan panas Ustadz sampai 60 derajat, tapi tidak terasa panas Ustadz. Lihat Ustadz, wajah saya pun tetap putih Ustadz, bersih. Nggak boleh pakai payung gitu, pelindung. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Kita harus ketika pakai ihram nggak boleh. Nggak boleh ya. Karena ada pantaman ihram nanti kita akan sampai di sana. Iya. Di dialog kita. Iya. Jadi apa yang terjadi? Ditanya tuh, Bapak sholatnya nggak kedingin? Enggak. Kok bisa? Alhamdulillah Ustaz. Orang lain sholat kepanasan, saya enggak. Kok bisa? Memang enggak ngelewatin panas? Enggak Ustaz. Jadi saya sholat dalam hotel Ustaz menghadap ke arah masjid Ustaz. Masya Allah. Jadi sholat di hotel, zikir di hotel. Masya Allah. Jadi orang lain kepanasan dia tidak, makanya mukanya bersih. Jadi inilah sia-sianya. Makanya jangan sampai menyia-nyiakan uang yang begitu besar kita keluarkan untuk betul. Ini 4 manajemen yang harus kita jaga. Abi, ini waktu kita tinggal 5 menit lagi kalau nggak salah.
Subhanallah. Kira-kira pesan terakhir dari Abi ini apa nih buat ayah bunda dan juga sahabat Cahyati yang gagal berangkat tahun ini ya? Ya baik, yang penting haji mabrur itu tergantung daripada tiga ya. Yang tapi jamaah yang gagal berangkat sudah dapat satu, yaitu qabla hajj. Ya, dia sudah mempersiapkan semuanya, ya, sudah pelunasan dari harta yang halal, niatnya bersih, niatnya baik, kemudian sudah mempersiapkan hablum minallah, hablum minasya, kemudian ilmunya, teori segala macam. Ini masih dikuatkan lagi. Mudah-mudahan kalau ada rezeki, silahkan cari ilmu dengan cara betul. Walaupun rendang yang udah dibungkuskan kemarin itu dimakan lagi di sini, ya kan? Gara-gara tidak jadi berangkat, ini nggak apa-apa. Masya Allah. Jadi bersemangat kembali, tetap terus menuntut ilmu. Ada rezeki lebih, silahkan umroh dengan travel manapun. Silahkan. Tapi carilah travel yang betul sudah dekat di hati, melayani sepenuh hati, cahaya hati. Ya harus dia cahaya hati. Insya Allah ya bunda, sahabat Cahyati selalu memberikan layanan terbaiknya karena kita melayani dengan sepenuh hati. Amin. Semoga kami Travel Cahyati selalu ada di hati jemaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz Ajopri, terima kasih waktu dan kesempatan yang sudah diberikan untuk pagi ini, segmen pagi. Kita sore nanti ayah bunda ada bincang-bincang santuy lagi, karena kalau sore itu kita membahas tentang amal jariah ya. Baik, ternyata hari ini tidak ada penelpon ya. Ada penelpon satu tapi nggak nyambung dengan dialog kita ya. Nanti kita bisa hubungi balik ya. Baik, ayah dan bunda dan juga sahabat Cahyati, sekali lagi buat ayah bunda dan juga sahabat Cahyati yang ingin mendapatkan giveaway dari Travel Cahyati, silahkan ikuti fanpage Travel Cahyati. Ikuti programnya, program kita setiap hari di jam 9 untuk pagi harinya, dan di sore harinya jam 16.30. Dan cara selanjutnya adalah dengan nge-like atau menyukai, dan juga kalau ada komen silahkan di komen. Dan yang paling penting dibagikan siaran langsung kita kepada teman-teman ayah dan bunda dan juga sahabat Cahyati di Facebooknya masing-masing. Karena yang paling banyak nge-share ataupun membagikan siaran langsung kita, maka semakin besar juga kesempatan ayah dan bunda dan juga sahabat Cahyati untuk mendapatkan giveaway dari Travel Cahyati, yakni berupa paket umroh dan paket haji. Betul saya. Insyaallah. Baik, sebelum saya tutup acara kita pada pagi hari ini, kita mau istighfar dulu seperti biasa. Kita juga berdoa, nanti dipimpin langsung oleh Ustaz Ajopri. Kita beristighfar sama-sama ya bunda, mungkin yang masih pantengin live streaming kita. Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an, Allah yarham fikri amalan salihan, wa wahab li rizqan wasi'an, fatub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha, astaghfirullah Rabbal baraya. Walaupun kami belum berangkat haji ya Allah, tapi hati ini sudah rindu dengan Baitullah ya Allah. Ya Rabb,
Walaupun saat ini kami sudah melunasi, namun kami belum sampai ke depan Ka'bah-Mu ya Allah. Maka ya Ar-Rahman, jadikan kami dapat tamu ya Allah, tamu yang Engkau panggil ya Allah, tamu yang Engkau terima ya Allah di tahun yang akan datang. Ya Rabb, kami mohon berikan nikmat umur yang panjang, yang berkah buat para jamaah kami yang belum jadi berangkat tahun ini ya Allah, atau yang gagal berangkat di tahun ini ya Allah. Jamaah Indonesia ya Allah, wabil khusus Pekanbaru Riau ya Rabbal Alamin, berikan nikmat sehat walafiat ya Allah. Istiqomahkan di jalan-Mu ya Allah dengan amal-amal soleh. Istiqomahkan ya Allah di jalan-Mu dengan banyak bersedekah dan berjariah. Istiqomahkan di jalan-Mu ya Allah dengan terus berbuat kebaikan. Berikan nikmat sabar, nikmat rasa syukur ya Allah, walaupun kami belum berada di hadapan Ka'bah-Mu ya Arhamar Rahimin, bi rahmatika ya Rabbal Alamin. Wahai sahabat, cepatlah taubat, karena ajal kian mendekat. Takutlah azab yang Allah berikan, siksa jahanam sepanjang jalan, siksa jahanam sepanjang zaman. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lana wa asrafna anta a'lamu bihi minna wa antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Azizu ya Ghaffar, Allahumma ja'alna hajjan mabrura, jadikan haji jamaah kami ya Allah, baik yang sudah berangkat maupun yang belum berangkat ataupun yang tertunda ya Allah, Engkau jadikan hajinya haji yang mabrur, wa umratan makbul, jadikan umrah yang Engkau terima, wa syai'an mashkur, sahasa ini membuat mereka menjadi pandai bersyukur, wa amalan sholihan, haji dan umrah yang menjadi haji yang mendatangkan amal-amal soleh, wa zamban maghfur, haji dan umrahnya mengampunkan dosa-dosanya, wa tijaratan lan tabur, haji dan umrah yang menyempurnakan imannya. Ya alim ma fi sudur, akhrijna minaz zulumati ilan nur. Ya Allah, keluarkan kami dari belenggu kezaliman ya Rabbal Alamin. Allahumma ballighna wa ahlana wa auladana wa jama'atana ila baitillah. Mudahkan kami untuk kembali lagi ya Allah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atas ridho-Mu ya Allah, untuk bisa berkunjung ke Baitullah wa ziaratan fi qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berziarah ke makam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lutfin, dalam hati yang lembut, wa afiatin, dalam kesehatan wal afiat, wa salamatin, Engkau selamatkan, wa salamatin wa bulughil marami wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berikan kebahagiaan dunia dan akhirat baik kepada seluruh yang sudah berhaji maupun calon haji ataupun haji yang tertunda ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz Haji Oki yang sudah memimpinkan doa untuk kita semua dan untuk jemaah yang lagi menonton live streaming kita pada hari ini. Baik Ayah dan Bunda, terima kasih atas kesempatannya untuk senantiasa hadir di live streaming bincang-bincang santuy seputar haji dan umroh bersama Travel Cahaya Hati ya.
Baik ayah dan bunda, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang santuy kita sore nanti pada pukul 16.30 atau ba'da asar. Dan buat ayah dan bunda, karena tadi nanti kita akan membahas amal jariah, yang ingin beramal jariah dari yang kecil, sekali lagi saya menghimbau ayah dan bunda dan juga sahabat Cahaya Hati bisa dengan berpartisipasi berbelanja di Cahaya Hati Store dengan membeli celengan Ka'bah dengan harga Rp200.000. Ayah bunda sudah menjariahkan sebagian dari uang belanjanya ke pembangunan pesantren di Japura, atau juga dengan membeli air zam-zam di Cahaya Hati Store. Ayah bunda juga sudah mendermakan ataupun menjariahkan sebagian dari uang belanja ayah bunda dalam membeli air zam-zam ini. Kami tunggu kedatangan ayah dan bunda sahabat Cahaya Hati yang ingin menjadi donatur ya, seperti kemarin sore yang kami terima di sini. Baik, saya Ridwan Syah pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih kepada ayah dan bunda. Mohon maaf jika ada silap kata dan silap perbuatan. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Untuk itu, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.